Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di program pembelajaran fisika itu mudah. Nah, oke, kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang gerak lurus beraturan. Perbedaannya apa? Ayo, selanjutnya kita ikuti penjelasannya. Ya, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak dari suatu benda, ya, gerak dari suatu benda di mana percepatannya selalu tetap. Nah, kalau GLB itu gerak dari suatu benda, kecepatannya tetap. Sedangkan di sini percepatannya selalu tetap atau tetap saja tanpa selalu. Oke, lanjut. Apa itu percepatan? Nah, percepatan ada perubahan kecepatan diberi notasi delta V per perubahan waktu. Diberi notasi delta T. Nah, jadi kalimat ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan seperti berikut. A sama dengan delta V per delta T. Oke? Nah, di mana delta V adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, delta T-nya sendiri adalah T dikurangi T0. Apa tuh? Akhir dikurangi awal. Oke? Seperti itu. Nah, ketika T-nya sama dengan 0 atau T0 sama dengan 0, ya, maka persamaan ini akan berubah menjadi seperti ini. Pt dikurangi P0 per T. Nah, itu percepatan. Ingat ini kita punya rumus satu, ya, percepatan. Nah, sekarang bagaimana kelanjutan pembahasannya? Oke, ikuti. Nah, sekarang kecepatan. Nah, kecepatan diambil dari persamaan percepatan yang telah kita bahas di slide awal. Nah, A sama dengan Vt dikurangi V0 per T. Nah, kemudian A kali T atau T kalikan ke A. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. A kali T sama dengan Vt dikurangi V0. Nah, V0 pindah ruas. Sehingga didapat Vt sama dengan V0 plus A kali T. Tuh, itu persamaan yang kedua. Ya. Nah, keterangannya Vt sama dengan kecepatan akhir, kemudian V0 kecepatan awal, kemudian A percepatan acceleration, T-nya adalah waktu, ya. Nah, nanti apakan ini? Karena ini akan dibawa terus dan terusnya. Nanti di gerak melingkar juga dibawa, di gerak parabol juga dibawa. Oke. Nah, sekarang bagaimana grafiknya? Grafik V fungsi waktu. Nah, kalau grafik fungsi waktu, ya, pada GLB itu lurus, ya, kecepatannya lurus. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini grafik GLBB? Nah, ternyata seperti ini gerakannya. Kenapa? Nah, karena di sini ada pin 0, ya. Itu. Kalau tidak ada pin 0 maka sama seperti di bawah. Pin 0 tidak ada. Jadi langsung dari bawah 0 ke atas, ya. Oke. Nah, grafiknya seperti ini. Ini berarti GLBB dipercepat. Coba berarti ada percepatan, ada perlambatan. Kalau percepatan itu positif nilainya. Kalau perlambatan itu nilainya negatif, ya, nilainya. Oke, lanjut. Nah, sekarang jarak yang ditempuh atau jarak tempuh. Ada percepatan, acceleration, ada kecepatan, velocity atau speed, kemudian jarak yang ditempuh atau distance, ya. Oke. Nah, sekarang jarak yang ditempuh. Kita ambil dari grafik kecepatan supaya gampang. Pada awal-awal pembahasan kecepatan. Nah, ini kita bawa lagi, ya, percepat. Ketika 0 detik ininya V0. Ketika T detik kecepatannya Vt. Itu terjemahannya seperti itu. Nah, sekarang ini adalah luasan trapesium atau berupa trapesium. Nah, maka jarak yang ditempuh itu bisa dicari dengan luas grafik. Ya. Jarak yang ditempuh atau perpindahan berdasarkan grafik
bisa dicari dengan luas grafik. Nah, di sini kebetulan trapesium, ya. Berarti luas trapesium, nah, sama dengan S. Nah, jumlah dua garis yang sejajar, trapesium itu rumusnya. Ini berarti sejajar itu yang ini satu, ya, 0 ke V0, kemudian 0 ke VT, nah itu dua. Jumlahkan kali tinggi, ini kebetulan tinggi itu T ya, notasinya sama, T. Padahal ini maksudnya tinggi. Nah, walaupun di sini dari grafik P fungsi T. Nah, jadi kali tinggi bagi 2 atau setengah T kurung VT ditambah V0 ya. Oke, seperti itu. Itu jarak yang ditempuh berdasarkan atau dari grafik. Nah, sekarang karena VT sama dengan V0 plus A kali T, ini pada rumus kecepatan, maka nah, ini dapat dimasukkan ke sini. VT diganti dengan V0 plus A kali T. Yap. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dijumlahkan 2 V0. Nah, ya. Kalikan ke dalam. Nah, setengah T kali V0 atau setengah T kali 2 V0 itu V0 kali T. Sedangkan setengah T kali A kali T itu berarti setengah AT kuadrat. Nah, ini rumus yang berikutnya. Ketiga, keempat ya. Berarti percepatan, kecepatan, jarak, dan jarak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang lanjut. Jarak tempuh. Ya. E sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini masih pengembangan dari awal penjelasan. A, VT dikurangi V0 per T. Nah, sekarang bagaimana kalau nyari T? Nah, T-nya ke atas, A-nya ke bawah. Jadi T sama dengan VT dikurangi V0 per A. Kemudian masukkan ke sini, masukkan ke T. Atau ganti notasi T oleh VT dikurangi V0 per A. Dari rumus S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita peroleh seperti ini. Ya, VT dikurangi V0 per A, kemudian ditambah setengah A kali VT dikurangi V0 per A kuadrat. Nah, selesaikan dulu di sini. Nah, ini selesaikan dulu. Jabarkan. VT V0 atau V0 VT sama, kemudian V0 kuadrat minus per A. Nah, di sini setengah A, VT dikurangi V0 kuadrat masih, nah A-nya dikuadratkan dan keluarkan. Sehingga diperoleh seperti ini. Ini coret dengan ini. Bisa ya. Nah, maka diperoleh V0 VT dikurangi V0 kuadrat per A ditambah 1 per 2A kali dalam kurung VT dikurangi V0 kuadrat. Sekarang kiri kanan kalikan 2A. Nah, atau yang ini dijabarkan dulu. Yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nanti diperoleh perkalian kuadrat nih. VT kali VT kuadrat. VT kali V0 minus VT V0. Nah, udah. Kemudian min V0 kali VT hasilnya V minus VT V0. Nah, sekarang min V0 kali min V0. Nah, itu berarti V0 kuadrat. Nah, hasil dari perkalian ini diperoleh VT kuadrat dikurangi 2 VT V0 ditambah V0 kuadrat. Oke. Nah, sekarang gimana? Sekarang kiri kanan kali 2A. Kiri kanan kali 2A. Nah, kalau ini dikali 2A, berarti A-nya bisa dicoret dengan ini. Ya. Nah, sehingga sisa 2. 2 kalikan ke sini. 2 V0 VT. Nih. Kemudian minus 2 V0 kuadrat. Nah, kemudian 2A-nya selain dikalikan ke sini, juga dikalikan ke S. Maka didapat 2AS. Ya. Sama dengan 2 V0 VT dikurangi 2 V0 kuadrat ditambah VT kuadrat dikurangi 2 VT V0 ditambah V0 kuadrat. Nah, di sini 2, di sini 1. Berarti boleh diselisihkan. Sedangkan di sini minus, di sini plus. Berarti ini dengan ini hasilnya 0. Nah, diperoleh seperti ini.
2AS sama dengan minus V0 kuadrat tambah VT kuadrat. Oke, maka V0-nya pindah ruas. Sehingga diperoleh VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, itu persamaan kecepatan. Ya. Nah, tetapi mengandung S. Nah, di sini tidak mengandung T. Jadi kalau ada soal yang tidak mengandung T, maka gunakan yang ini. Oke. Nanti ada di latihan soal. Oke, lanjut. Nah, sekarang ikhtisar ya. Persamaan pada gerak lurus atau gerak translasi. Ya. Nah, GLB, gerak lurus beraturan ya. Itu percepatannya konstan. Percepatan konstan, jarak yang ditempuh S sama dengan V kali T, kemudian S sama dengan S0 plus V kali T. Nah, sedangkan kecepatannya adalah V sama dengan S per T. Nah, itu cukup gampang ya. Nah, ini hafalkan. Nah, berikutnya adalah GLBB. Bagaimana rumusnya? Percepatan. Nah, percepatan berarti A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Jarak yang ditempuh atau jarak tempuh S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, atau S sama dengan S0 ditambah V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kecepatan. Kecepatannya Vt sama dengan V0 plus A kali T. Atau menggunakan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ikhtisar dari persamaan gerak yang panjang. Nah, ada GLB, ada GLBB. Nanti ditambah dengan gerak vertikal. Nah, oke lanjut. Nah, grafiknya harus ingat ya. Berarti seperti ini. Nah, ini berarti grafik dipercepat. Nah, kalau diperlambat berarti turun ya, turun. Ya. Oke, itu penjelasan sub pembahasan gerak lurus berubah beraturan. Nanti kita akan membahas tentang soal-soal dari aplikasi rumus-rumus yang ada pada GLBB. Ya. Nah, kemungkinan diaplikasikan atau digabung dengan GLB. Oke, sekian penjelasannya. Next video, latihan soal gerak lurus berubah beraturan ya, sebagai aplikasi dari teori-teori yang telah kita bahas. Nah, kalau ini video bermanfaat untuk kalian, maka saya harap tinggalkan pesan Anda dengan cara like, komen. Nah, di komen boleh Anda ngirim soal, kemudian subscribe, nah, share ke teman Anda melalui sosial media yang kamu punya, nah, supaya mereka juga ikut mempelajari atau ikut belajar tentang konsep dasar gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan. Nanti berikutnya ada gerak vertikal. Ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan.